Halo anak-anak semua, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah Chapel TKSD Kristen Pelita dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan diri kalian, ambil posisi yang baik. Anak-anak, kita mulai ya. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh kembali untuk melaksanakan ibadah kami sebagaimana biasanya yang boleh kami laksanakan. Bapa di surga, kiranya Engkau hadir di setiap kami dan biarlah ibadah ini dapat menjadi hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu Tuhan dan kami boleh memperoleh berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam melaksanakan ibadah ini kami tolak. Berkati alat komunikasi yang kami gunakan kiranya jauh dari segala halangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kasih Yesus dalam hidup kita selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, Ibu mengajak kita, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kasih Yesus tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, siapkan hati kalian. Dan firman Tuhan kali ini jangan sampai terlewatkan. Ambil hikmahnya dan jadikan pelita dalam kehidupan kalian. Dan sebelumnya Ibu ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami Roh Kudus untuk memberikan penjelasan supaya kami dapat memahami apa maksud dari firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami saat ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan berikan juga roh hikmat kebijaksanaan supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami tolak. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang boleh kami sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, tentu Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, penuh sukacita dan masih tetap berpengharapan kepada Tuhan ya. Gak terasa ya, kita mau memperingati Hari Raya Natal. Hari Raya apa itu? Ya, Hari Raya kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, Natal mengingatkan kita akan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu kelahiran seorang bayi. Ya, Natal mengingatkan kita akan kelahiran seorang bayi, yaitu bayi Yesus. Nah, ternyata sebelum kelahiran bayi Yesus ada juga loh kelahiran bayi yang istimewa juga. Istimewanya kenapa? Ya, karena bayi ini lahir untuk menyambut kedatangan Allah. Ya, judul firman Tuhan hari ini menyambut kedatangan Allah. Kamu bisa buka di dalam Lukas pasal yang pertama dan juga Markus pasal yang pertama. Ya, siapa bayi ini? Bayi ini adalah anak dari Imam Zakaria dan Ibu Elisabet. Ya, Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini sudah tua sebetulnya ya. Sudah bukan waktunya untuk melahirkan seorang anak. Sampai karena sudah tua dan sudah lama mereka meminta mungkin berdoa tapi kok belum lahir-lahir, belum punya anak, maka mereka mulai terbiasa dengan kehidupan mereka dan tidak mengharapkan lagi keluarga mereka bakalan seperti keluarga-keluarga yang lainnya yang memiliki seorang anak. Nah, pada suatu hari tiba waktunya bagi Imam Zakaria untuk mempersembahkan korban ke bait suci di Yerusalem dan memimpin umat Allah untuk penyembahan. Ya, dia mengenakan pakaian imam, ya karena dia seorang imam yang istimewa, ya imam yang istimewa. Lalu ia masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Ya, nah semua orang sedang ada di luar. Sementara Imam Zakaria di dalam bait suci ketika dia sedang sendiri mempersembahkan ukupan, tiba-tiba datanglah malaikat. Ya, datanglah seorang malaikat. Lalu Zakaria yang melihat hal itu, ia menjadi sangat takut karena dia melihat malaikat. Lalu malaikat berkata, "Jangan takut, hai Zakaria. Allah sudah mendengar dan akan menjawab doa-doamu. Kamu dan Elisabet akan memiliki seorang anak laki-laki dan kamu harus menamai dia Yohanes. Karena dia akan membawa sukacita dan berkat bagi kamu dan akan menolong orang untuk mempersiapkan diri bagi anak Allah." Nah, Zakaria yang mendengar hal itu berkata, "Bagaimana mungkin? Ya, istriku dan aku sudah tua. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang bayi?" Lalu malaikat menjawab, "Akulah Gabriel. Allah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Karena engkau meragukan berita ini, maka sebagai tandanya kamu akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai anak ini lahir." Wah, orang-orang yang di luar
menjadi tidak sabar. Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci? Ya, ketika akhirnya ia keluar, ia memberi isyarat kepada mereka, sebab tadi kenapa dia bisu, dia nggak bisa bicara, ya. Lalu orang-orang ngerti, pasti tadi ketika Zakaria di dalam bait suci, di dalam kemah suci, telah terjadi sesuatu. Mungkin Zakaria sudah melihat sebuah penglihatan. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, ya, berita bahagia malaikat itu diberitahukan kepada Zakaria. Sekarang tibalah saatnya Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya, kedua orang tuanya merasa senang. Zakaria dan Elisabet begitu bahagia. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul-betul terjadi. Apa yang dikatakan Allah itu betul-betul terjadi. Lalu dia panggil tetangganya, dia panggil saudara-saudaranya untuk berpesta menyambut kelahiran bayi itu. Lalu orang-orang pada mengira kalau bayinya Zakaria ini akan diberi nama Zakaria seperti nama ayahnya, seperti kebiasaan orang pada saat itu. Tapi Elisabet bilang, "Oh, tidak. Anakku tidak akan diberi nama Zakaria, tapi kami akan menamai ini adalah Yohanes." Orang-orang bilang, "Loh, kan di keluargamu gak ada yang namanya Yohanes. Coba tanya sama bapaknya. Ya, siapa dia mau kasih nama?" Lalu Yohanes yang saat itu belum bisa bicara, yang masih bisu, dia minta ambil kertas, dia tulis. Ya, dia bilang namanya adalah Yohanes. Orang bilang, "Oh, namanya Yohanes." Lalu Musa bilang, "Iya, namanya Yohanes." Wah, Imam Zakaria sekarang bisa bicara lagi. Ya, apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul-betul terjadi. Ya, seketika itu Zakaria bisa berbicara lagi. Dia begitu bergembira, lalu ia dengan serta-merta memuji Allah, memuliakan Allah, bernyanyi kepada Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, dan dia berterima kasih kepada Allah yang telah menepati janjinya. Dan Zakaria tahu bahwa saatnya Tuhan menepati janjinya untuk mengutus sang juru selamat. Lalu Yohanes berkata, kemudian Zakaria berkata tentang Yohanes bahwa anakku akan disebut Nabi Allah. Ia akan menyampaikan berita bahagia. Dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya kalian berbalik dari dosa-dosa kalian dan mendapat pengampunan Allah, dan kalian akan mempersiapkan diri kalian untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Wah, cerita ini segera tersebar kemana-mana bahwa seorang anak yang kudus telah lahir dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Semua orang yang mendengar akhirnya tahu bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi. Wah, jadi bayi ini lahir dengan berita yang istimewa, karena bayi ini akan nantinya besar dan dia akan mempersiapkan jalan bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika Yohanes tumbuh dewasa, ia pergi ke suatu tempat, ke tempat jauh di padang gurun di Yudea. Ia berkhotbah dan juga membaptis orang. Ya, ia mengenakan jubah yang sederhana yang terbuat dari bulu unta, dan ia memakan belalang dan madu hutan. Lalu dia selalu memberitakan kebenaran, dia menyerukan kebenaran. Dia berkata kepada orang-orang, "Berbaliklah dari hal-hal yang salah yang kalian lakukan. Persiapkanlah diri kalian untuk kedatangan Sang Juru Selamat." Wah, banyak orang yang mengikuti Yohanes. Mereka menjadi bertobat, mereka mengakui dosa-dosa mereka, lalu mereka dibaptis di Sungai Yordan. Sementara Yohanes berkhotbah dan juga membaptis. Allah menyiapkan hati orang-orang banyak itu untuk kedatangan Sang Mesias. Siapa Mesias yang dimaksud di sini? Ya, Yesus Kristus. Yohanes memberitahu kepada mereka, "Sekarang aku membaptis engkau dengan air. Nanti akan datang Sang Mesias
tapi itu Yesus Kristus yang akan membaptis engkau dengan roh dan juga api. Ya, dia akan membebaskan engkau dari dosa. Dia adalah paling berkuasa dari semua. Bahkan aku tidak layak, bahkan untuk membuka sendalnya pun aku tidak layak. Ya, setiap orang memperhatikan perkataan Yohanes Pembaptis ini. Siapa orang ini? Ya, mereka berpikir seperti itu. Ya, tapi Yohanes Pembaptis ada orang yang diutus oleh Allah. Ya, kalian tahu siapa yang diutus ini adalah Yohanes Pembaptis, dan berita tentang kelahirannya ini sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Janji ini yang diberikan di dalam kitab Maleaki, diberikan lebih dari 400 tahun sebelum Yohanes dan Yesus lahir. Dan siapa yang membuat janji itu? Allah yang menepati janji. Allah yang membuat dan menepati janjinya. Ia mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan ia mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Ya, Allah itu penuh kasih dan setia. Ia menepati semua janji-janjinya. Jauh lebih dari itu, Allah sudah berjanji kepada Adam dan Hawa akan mengutus sang juru selamat, dan Allah menepati janjinya. Ibaratnya itu sedang menghitung hari kedatangan sang juru selamat, menghitung hari tiba waktunya Allah menggenapi apa yang dijanjikan, yaitu Kristus Yesus sang juru selamat. Seperti kita sedang menghitung hari di mana kita akan merayakan kelahiran sang juru selamat, yaitu pada hari Natal. Ya, kita bersyukur Allah sudah menepati janjinya. Kita bersyukur ya bahwa Allah sebelum kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia mempersiapkan hatimu terlebih dahulu. Ya, Dia memberikan anugerahnya supaya ketika engkau mendengar berita tentang kelahiran Yesus sang Juru Selamat, hatimu dibuka oleh Tuhan dan kamu menjadi percaya, sebab Tuhan mempersiapkan hatimu. Bahkan jauh dari sebelum kamu menerima Yesus sang Juru Selamat, Allah sudah mempersiapkan. Kamu lahir melalui ayah dan ibumu, kamu dibawa ke gereja, kamu dengar firman Tuhan, kamu sekolah minggu, kamu chapel, ya, itulah kamu sudah dipersiapkan, hatimu sedang dibuka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sungguh inilah kabar yang berbahagia. Kita perlu bersyukur, ya, kita mengingat kembali ya akan kelahiran Tuhan, dan kita menyambut kelahiran sang Juru Selamat dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali, bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat kami, bahkan Engkau sudah mempersiapkan hati kami sehingga kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami biarlah menjadi anak-anak yang selalu menyambut kelahiran-Mu di dalam hati kami, menjadi juru selamat kami dan hidup dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.